Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar materi kelas 7 pelajaran ketiga ya, atau bab 3. Nah, materinya semua bersih, hidup menjadi nyaman. Nah, submaterinya adalah ingin tahu tentang toharoh. Tetapi jangan lupa bagi kamu yang belum subscribe, like, dan share ya channel Guru Cerdas. Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Apa najis dan hadas itu? Nah, najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Nah, najis itu harus dihilangkan dari mana saja? Nah, dari sini ya. Yang pertama adalah badan atau tubuh kita. Jadi kalau ada badan, kalau ada najis ya atau kotoran menempel di badan kita, maka itu harus dibersihkan. Kedua adalah pakaian. Dan yang ketiga adalah tempat atau lingkungan ya. Oke, kita lanjut. Toharoh itu meliputi dua hal, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Nah, sekarang macam-macam najis. Najis ada 3 ya. Ada najis mukhaffafah, najis mutawasitoh, dan yang ketiga adalah najis mughaladoh. Yang pertama najis mukhaffafah adalah najis yang ringan. Contohnya itu hanya satu ya, yaitu air pipis atau air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Nah, cara menyucikannya ini mudah ya. Cukup dengan memercikan air atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Kalau ini najis mukhafafah ya. Yang kedua, najis mutawasitoh adalah najis pertengahan. Ini adalah najis yang paling banyak. Contoh najis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Nah, najis mutawasitoh ini ada 2, yaitu yang najisnya hukmiyah, dia tidak terlihat, hanya yakin. Jadi kita, nah misalkan seperti ini, tadi kita merasa terkena darah binatang misalkan, tapi sudah tidak terlihat, tapi kita yakin bahwa di situ ada najisnya. Nah, ini disebutnya najis hukmiyah. Jadi dialirkan air saja ke sana ya. Jadi walaupun tidak terlihat bendanya ya, zatnya, maka kita alirkan saja, insya Allah menjadi bersih. Yang B-nya najis ainiyah. Ainun itu dari kata mata ya, artinya mata. Nah, kalau yang terlihat ya, maka ini harus dicuci sampai hilang bentuknya. Jadi kalau misalkan darah itu di kain yang warna putih akan terlihat kan, jadi menghitam ya. Nah, sampai hilang hitamnya itu. Kemudian kalau berbau, maka baunya harus hilang, dan rasa. Jadi kalau misalkan masih ada rasanya, itu juga harus sampai hilang. Yang ketiga, najis mughaladoh, yaitu najis yang paling berat. Nah, najis ini bersumber dari 2 binatang, yaitu anjing dan babi. Cara mensucikannya yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali menggunakan air. Tapi 1 kali di antara air tersebut itu sudah dicampur dengan tanah yang bersih dan suci ya. Jadi jangan tanahnya kotoran binatang, itu nggak boleh ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang mensucikan hadas. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal ini. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang keluar dari alat kelamin kita dan dari dubur,
maka kita akan mengalami hadas kecil, contohnya pipis, kentut, BAB. Nah, itu namanya hadas kecil ya, yang pertama. Yang kedua, hilang akal. Contoh hilang akal itu tidur kalau di sini ya. Nah, tidur, tapi tidurnya harus tidur yang terlelap. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, tetapi bukan muhrim, jadi tidak ada ikatan darah ya. Nah, itu menjadi hadas ya. Tapi kalau misalkan dengan saudara atau dengan orang tua itu tidak apa-apa. Yang keempat, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan tangan ya. Nah, ini harus disucikan dengan cara melakukan wudhu, atau kalau tidak ada air bisa dengan tayamum. Kita terkena hadas besar apabila mengalami salah satu dari 6 perkara ini. Yang pertama yaitu berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah. Yang kedua, keluarnya air mani ya bagi laki-laki. Yang ketiga, haid bagi perempuan. Yang keempat, melahirkan sehingga keluar darah nifas ya. Yang kelima, nifas. Nah, yang keenam, wafat. Jadi kalau orang meninggal maka dia harus dimandikan. Nah, caranya kita harus melakukan mandi besar ya. Nah, sekarang macam-macam darah pada perempuan. Jadi perempuan itu berbeda, unik ya dibandingkan dengan laki-laki. Nah, yang pertama, perempuan itu akan mengalami darah haid. Jadi perempuan akan mengalami haid, ini bergantung kepada orangnya atau individunya. Biasanya antara 1 sampai dengan 15 hari. Yang kedua, darah nifas. Jadi darah yang keluar selepas seorang ibu itu melahirkan. Nanti akan keluar darah. Nah, ini yang dinamakan dengan darah nifas. Yang ketiga, darah istihadah atau keluar darah secara tidak normal. Nah, bagi perempuan mengalami darah haid dan darah nifas, maka ini tidak melakukan dulu ibadah ya. Jadi tidak dulu melakukan ibadah sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Tetapi apabila darah istihadah atau darah penyakit, ini tetap harus melakukan ibadah secara biasa. Jadi seperti orang yang tidak mengalami haid atau nifas. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai.